lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih luar Pak Jokowi ya? Luar Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayo guyu, hahaha, huhuhuhu, ya kan? Jokowi itu mahasiswa pinter loh, ya. Ini versi teman-temannya Jokowi, juga versi calo tiket bus yang ikut reuni, ya. Dan itu eksklusif pemirsa. Ketika ditanya, sampean teman seangkatan Jokowi? Iya, gitu. Tapi saya lulus tahun 1987. Loh kok beda? Iya Pak, karena Jokowi itu lebih pinter dibanding dengan calo tiket bis. Jadi memang pemirsa, dagelan yang sesungguhnya itu ya seperti reuninya Jokowi itu, ya. Sebetulnya mungkin tidak dimaksudkan untuk dagel karena mungkin panik atau apa Jokowi, ya. Kemudian perintahkan kepada anak buahnya, duit juga banyak, ya, bikin kita acara reuni, minta sewa di gedung Fakultas Kehutanan. Kan biasanya di situ ada bagian untuk penyewaan gedung atau apa begitu kan. Mungkin dalam satu kali sewa sebuah auditorium di fakultas atau apa itu harganya 50 juta. Kalau dibayar 200 juta apa enggak? Mesam-mesem itu, ya kan? Bisa sebagian bisa di ini, nanti bilang aja ya harga standar gitu Pak, ya sisanya ini sudah nggak usah ini. Dan pada akhirnya memang Jokowi mengerahkan ya pasukannya sendiri, para termul itu untuk hadir di acara reuni, kan begitu. Tugasnya kan cuma satu, memberi pengakuan bahwa Jokowi itu mahasiswanya pinter. Karena itu tahun 1980 lulusnya 1985. Dulu ya nggak ada orang lulus 6 tahun itu, ya nggak ada. Di Gajah Mada, di mana apalagi di swasta-swasta yang dosennya itu killer dari Gajah Mada. Ini kalau di Jogja ya pemirsa, orang biasa lulus 9 tahun 10 tahun gitu. Ya ini Jokowi dengan gaya pelongo-pelongonya kayak begitu dan lain sebagainya. Lulus dalam waktu 5 tahun. Wah, itu luar biasa. Dan ini kan sebetulnya aneh gitu loh. Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, apa masalahnya dengan membayar orang-orang untuk mengatakan bahwa memang Jokowi itu mahasiswa yang cerdas. Tapi siapa yang percaya, kan begitu kan? Ini masalahnya. Justru semakin dia dobosnya itu semakin kasar kayak gitu, ya netizen ini reaksinya luar biasa. Karena saking pinternya dia sehingga 2 dekade 2 periode maksudnya, ya dia bisa berkuasa, bisa membuat negeri ini semakin rusak dan hancur. Ada lagi yang bilang begini, pinter bohong, disuruh tunjukin ijazah asli malah reuni. Masalahnya kan simpel banget, tunjukin aja kelar, Pinocchio tolol, ya. Nah, ini para termul aneh banget. Jokowi sendiri kan ngaku IPK-nya itu kurang dari 2, di bawah 2. Terus pintarnya itu di mana? Ferguson, ya kan? Ya, pintarnya itu adalah di wilayah di mana orang tidak bisa ngibul, dia bisa ngibul. Orang cepat ketahuan kalau ngibul, dia nggak banyak ketahuan. Dan yang luar biasa dari itu adalah setelah ketahuan dia ngibul kanan kiri dalam jumlah yang banyak, ya kan, dia masih bisa mencabut otak-otak termul itu sehingga hilang, yang ada adalah jadi penjilat semua. Ya, jadi begitu sepertinya. Ini pemirsa, ya, alumni Fakultas Kehutanan, beritanya itu Universitas Gajah Mada angkatan 80 menurut versinya Mukidi, ya. Kasihan banget kalau disebut Universitas Gajah Mada
Fakultas Kehutanan angkatan 1980 ya. Tersinggung tuh, banyak yang tersinggung, kalau yang asli akan tersinggung ya. Ini kalau ini versinya Mukidi bicara tentang polemik ijazah Jokowi. Dalam reuni itu yang digelar kemarin ya, sudah 3 hari yang lalu ya, mereka menegaskan bahwa ijazah Jokowi itu sah dan siap menjadi saksi jika diperlukan. Ya, menjadi saksi kan dibayar juga. Ngomong sesuai dengan situ. Nggak mungkin lah jadi saksi itu sampai akhirnya kena masalah. Walaupun sebetulnya saksi palsu juga bisa kena masalah. Tapi itu kalau dalam sebuah negara yang normal. Ya. Nah, ada namanya Mustafa Iskandar, salah satu rekan seangkatan Jokowi, yang mengungkapkan bahwa dirinya mengenal langsung perjalanan akademik sang presiden. Ijazah itu asli, kita ini saksi hidup. Teman-teman kuliah masih banyak yang bisa memberikan kesaksian. Ia bahkan menegaskan siap bersaksi jika diminta. Ya, saksi hidup itu alat bukti nomor 1 loh. Masa mau bohong? Banyak saksi hidup yang bohong, bro, ya kan? Banyak. Jadi jangan kemudian kalau saksi hidup itu nggak bisa bohong. Banyak sekali yang berbuat bohong. Bahkan orang mau berbuat jujur di memberikan kesaksian di pengadilan itu butuh perlindungan keamanan. Karena tekanan terhadap pengadilan itu luar biasa. Ya, tapi sebetulnya nggak usah pakai saksi-saksi banyak begini. Tinggal disuruh tunjukkan ijazahnya Jokowi. Itu aja. Itu permintaan dari rakyat Indonesia sejak dulu kala sampai hari ini. Dan Jokowi tidak mampu walaupun memiliki ribuan termul, lawyer, duit seabrek, tapi tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.